Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 15 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Saksi Kristus yang Bangkit. Saudara-saudari terkasih, seorang saksi adalah seorang yang melihat atau mengalami suatu peristiwa. Jika ia tidak melihat langsung atau mengalami peristiwa tersebut, ia tidak akan diminta menjadi saksi. Tujuannya adalah supaya kesaksiannya itu benar dan bisa dipercaya. Seorang saksi yang sungguh mengalami suatu peristiwa dan memberikan kesaksiannya dengan jujur, pantas dipercaya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita hari ini, dijelaskan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agama karena telah menjadi saksi, yaitu memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit. Mereka sebelumnya telah dilarang dengan keras
untuk tidak memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit, tetapi mereka malah memenuhi Yerusalem dengan kesaksian mereka. Petrus waktu itu membela diri bahwa ia dan kawan-kawannya itu akan lebih taat kepada Allah daripada manusia. Taat kepada Allah, yaitu memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit, daripada mengikuti perintah manusia yang melarang mereka. Kata-kata Petrus itu membuat mahkamah agama tertusuk hatinya, dan mereka berikhtiar membunuh para rasul. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis berkata, orang yang berasal dari atas atau dari sorga ada di atas semuanya. Dan kesaksian yang dibawanya juga terpercaya. Tuhan Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah kesaksian Yesus tentang Bapanya dan tentang semua yang diajarkannya. Akan tetapi, orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepadanya. Namun siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan telah memilih para rasul sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus, serta telah menganugerahkan Roh Kudus kepada semua orang yang menaati Dia. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada para rasul. Mereka tidak takut untuk menjadi saksi, bahkan ketika mereka diancam untuk dibunuh. Keberanian mereka itu adalah bukti yang sangat kuat bahwa kesaksian mereka adalah benar. Berkat kesaksian para rasul yang gagah berani dan anugerah Roh Kudus, maka terbentuklah jemaat Kristen pada abad-abad pertama yang walaupun penuh dengan penganiayaan, namun mereka tidak takut untuk kehilangan nyawa. Para rasul dan Roh Kudus adalah saksi kebangkitan Tuhan Yesus, dan kesaksian itu adalah benar. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita pun dijadikan saksi-saksi yang penuh iman dan penuh semangat untuk mewartakan Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga rahmat kebangkitan Putra-Mu semakin tampak dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.